Oke, selamat sore semuanya. Ya, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Salam. saya perwakilan dari kelompok 5 akan mencoba untuk mendiskusikan hasil diskusi kami, yaitu dengan hot isunya adalah sensus penduduk 2020. Sebelumnya di sini anggota kelompok kami yang pertama ada Angger Pramestia Budi, ada Briandika Eri Pradana, ada Jandriana Ramande, lalu ada saya sendiri Januar Wahyu Ramadhani, lalu ada Farah Nur Azizah, Muhammad Habibul Haq Faiz Mutaki, dan yang terakhir ada Septian Karangan Kambubuy. Nah, kenapa ada apa dengan sensus penduduk 2020? Jadi di wilayah Papua dan Papua Barat ada isu bahwa sensus penduduk 2020 merupakan ajang untuk perpanjangan otonomi khusus atau Otsus Jilid 2. Nah, sehingga hal itu menyebabkan warga menolak kedatangan petugas sensus dikarenakan berita bohong bahwa apabila masyarakat menyerahkan data, maka sama saja dengan menyetujui dilanjutkannya otonomi khusus atau Otsus. Sebelumnya di sini untuk Fishbone-nya, siapa sih yang mendalangi isu-isu tersebut? Itu merupakan masyarakat Papua yang tidak setuju akan dilanjutkannya Otsus Jilid 2. Sebelumnya di sini saya mencoba menjelaskan kenapa masyarakat tidak setuju dengan adanya Otsus Jilid 2. Hal itu dikarenakan menurut mereka Otsus Jilid pertama itu dianggap gagal karena dalam Otsus Jilid pertama itu dirasa anggarannya yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada provinsi maupun pemerintah daerah itu masih kurang. Selain itu ada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia sehingga dianggap Otsus itu merupakan kegiatan pemerintah yang merugikan masyarakat Papua. Nah, kenapa sensus penduduk 2020 ini dianggap jadi dalam Otsus Jilid 2? Karena Otsus Jilid pertama itu berlaku sejak 1 tahun adanya sensus penduduk tahun 2000, yaitu pada tahun 2001. Selain itu, kenapa mereka tidak menginginkan Otsus Jilid 2? Karena menurut pembicara dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua atau FRIWP, itu agar mereka bisa menentukan hak nasib mereka dengan sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua. Mungkin itu sekedar pengetahuan saja untuk Otsus Jilid 2 atau Otsus. Nah, untuk mesin atau media yang digunakan dalam penyebaran berita bohong ini, mereka menggunakan sosial media untuk memprovokasi masyarakat. Lebih banyak mereka menyebarkannya melalui media Facebook atau WhatsApp group. Nah, bagaimana cara mereka membuat isu ini? Yaitu dengan penyebaran kabar bohong atau hoax. Dan untuk materialnya di sini didasari oleh sensus penduduk dan otonomi khusus, sehingga menyebabkan ditolaknya petugas sensus untuk memberikan data-data penduduk tersebut. Nah, cara penyelesaian untuk isu-isu tersebut menurut kelompok kami itu yang pertama dapat diselesaikan dengan melaksanakan sosialisasi terlebih dahulu. Lalu yang kedua, pada saat pendataan juga dapat didampingi oleh aparat kampung sehingga masyarakat lebih percaya pada petugas sensus. Selain itu juga BPS perlu klarifikasi dan meyakinkan masyarakat bahwa sensus murni untuk mendata penduduk seluruh Indonesia. Sosialisasi itu juga dapat dilakukan dengan cara melalui media sosial. Nah, permasalahan ini termasuk pada isu strategis pada hate speech dan hoax. Kenapa hate speech? Karena awal dari permasalahan ini adalah berita bohong yang tidak berdasarkan fakta, sehingga menyebabkan masyarakat tergiring opini yang menyesatkan. Banyak juga masyarakat yang akhirnya memberikan ancaman atau kecaman kepada petugas sensus, khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat. Nah, hasil dari hate speech dan hoax tersebut akhirnya menyebabkan masyarakat tidak mau berpartisipasi di sensus penduduk tahun 2020, sehingga menyebabkan
nantinya data yang dihasilkan di sensus 2020 kemungkinan akan mengalami banyak non-respon atau datanya nanti kurang lengkap atau kurang valid. Mungkin itu hasil diskusi kami tentang isu sensus penduduk 2020 berdasarkan Otsus Jilid 2. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, udah ya kelompok 5 ya, cukup ya. Oke, silahkan kelompok 1 memberikan respon, 1 atau 2 orang. Ya, silakan kelompok 1 memberikan pertanyaan atau komentar pada kelompok 5. Pak, mungkin dari saya, Pak. Ya, silakan kelompok 1. Saya, Pak. Ya, silakan. Oh, kedengeran. Oh iya. Tadi kan Januari. Elizabeth ya, Elizabeth. Iya. Ya, silakan. Iya, Elizabeth. Oke. Saya mau sedikit bertanya mungkin ke teman-teman kelompok 5 tentang yang tadi solusinya kan. Untuk yang solusinya kan yang pertama itu mensosialisasikan di media sosial. Nah itu pertanyaan saya itu kan kalau kami di bagian pegunungan itu ada desa-desa yang memang sosialisasinya lewat media sosial itu tidak sampai ke mereka. Jadi selain sosialisasi atau mungkin selain sosialisasi ada cara lain begitu yang mungkin dari teman-teman kelompok 5 ingin tahu selain sosialisasi itu saja sih dari saya. Ya, silakan kelompok 5 langsung direspon. Halo Pak, izin merespon. Saya Angger ya, dari silakan. Ya, silakan direspon. Iya Pak, tadi kan kata Elis, apakah ada langkah lain selain sosialisasi ya? Kalau dari hasil diskusi kelompok 5 tadi, hasil diskusi kami, sosialisasi itu memang menjadi langkah paling pertama untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, karena menurut kami adanya berita bohong tersebut memang awalnya diawali karena masyarakat yang mungkin kurang tahu, kurang kenal dengan BPS. Jadi ada baiknya sosialisasi menjadi tahap pertama untuk kita ibaratnya membersihkan nama baik lah. Setelah itu mungkin kita bisa klarifikasi dan kemudian saat pengerjaan lapangannya kita bisa sambil merangkul tokoh-tokoh masyarakat, kepala adat atau aparat kampung supaya saat kita lakukan pendataan lapangan, pencacahan sensusnya, kegiatan lapangannya, masyarakat bisa lebih percaya kepada kita. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 5. Gimana Mbak, siapa tadi? Elis. Mbak Elis, sudah puas ya? Nanti kalau nggak puas bilateral saja sama kelompok 5. Kelompok 1 masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lempar satu kelompok yang lain. Selain kelompok 1, silakan memberikan pertanyaan ataupun saran. Ayo, silakan dimanfaatkan untuk diskusi. Ada kelompok yang bertanya, Pak? Oh ya, silakan. Ditujukan kelompok 1. Saya Sutrisno Mangombo, Pak, dari kelompok 3. Sebelumnya kan dikatakan bahwa dan sensus penduduk ini terjadi karena sebelumnya otonomi khusus ini disetujui setahun sebelum terjadi sensus penduduk. Itu apakah betul? Maksudnya apakah betul demikian unsur tersebut sehingga menjadi kendala pada sensus yang sekarang ini? Itu sih. Ya, silakan kelompok. Ya, mencoba menjawab, Pak. Ya, silakan. Jadi itu merupakan opini dari masyarakat atau berita yang saya terima kemarin waktu sensus penduduk. Karena Otsus jilid pertama kan disetujui undang-undangnya itu pada tahun 2001.
Sedangkan pada tahun 2000 itu ada sensus penduduk tahun 2000. Jadi anggapan masyarakat atau beberapa masyarakat, sensus penduduk itu merupakan ajang untuk penerimaan atau penyetujuan suara dari masyarakat Papua untuk dilanjutkannya Otsus Jilid 2, karena menurut mereka yang beranggapan seperti itu, dengan kita memberikan data penduduk mereka, sama saja mereka itu memberikan dukungan untuk dilanjutkannya Otsus Jilid 2. Itu merupakan opini mereka. Dan selain itu, untuk Otsus sendiri kan masa berlakunya kan 20 tahun. Sehingga kenapa disangkut pautkan dengan sensus penduduk tahun 2000? Karena pada tahun 2021, untuk Otsus jilid pertama itu sudah berakhir. Jadi, mereka beranggapan bahwa ketika ada sensus penduduk pada tahun 2020 ini, merupakan ajang untuk memberikan dukungan Otsus jilid 2 seperti itu. Ya, saya pikir waktunya cukup ya. Ya, jadi nanti kalau ada yang ingin lebih dalam lagi bisa langsung bilateral saja sama kelompok 5 ya. Oke, sekali lagi kita kasih applause buat kelompok 5 dan kelompok 1. Oke, sekarang tadi kelompok 5. Sekarang silahkan kelompok 5 mendelegasikan ke kelompok berapa? Halo, kelompok 5 mau diserahkan kepada kelompok berapa yang presentasi? Karena saya anak ketiga, mungkin saya serahkan ke kelompok 3. Ya, silahkan ya. Silahkan kelompok 3 yang presentasi siap-siap. Ya, nanti kelompok 4 yang bertanya. Baik, sebelumnya saya mau bertanya, kira-kira ada yang jadi volunteer untuk presentasi? Yang baik, saya lanjutkan sendiri. Siapa yang presentasi? Amrita ya. Oke. Ya. Ya, silakan kelompok 3 presentasi. Bentar Pak, bentar. Ya, jadi ini merupakan hasil diskusi dari kelompok 3 tentang analisis isu kontemporer, di mana kelompok 3 itu sendiri terdiri dari Agnes Jenny Makai, saya sendiri, Denny Dharma Saputra, Indra Budiman, Nabila Handahandoko, dan Tri-S Manggombo. Nah, ini bukan bermaksud plagiat atau bagaimana, tapi ternyata kebetulan topik yang kita bawakan itu sama dengan kelompok yang sebelumnya, yaitu tentang penolakan petugas sensus penduduk di Papua. Sebelumnya ada video, tapi sepertinya karena untuk mempersingkat waktu dan takutnya nanti ada yang macet, saya jelaskan intinya saja. Jadi intinya tuh ditolak, begitulah. Ditolak karena mereka tidak percaya kalau ini tuh ada surat resminya dari Bupati. Pokoknya tadi Bapak yang tadi tuh minta surat dari Bupati dan minta kalau harus diadakan diskusi bersama antara seluruh masyarakat apakah mau diadakan sensus begitu. Nah, untuk tulang ikannya sendiri, jadi apa saja sih penyebabnya? Yang tulang ikan pertama itu dari sistemnya ini bagaimana? Dari sistem sensus penduduk itu sendiri persiapannya kurang matang di berbagai daerah atau berbagai BPS di wilayah Papua.
Nah, salah satu penyebabnya yaitu adanya pandemi COVID-19. Bukan berarti menyalahkan pandemi COVID-19, namun karena adanya pandemi COVID ini yang tadinya rencana mau dilaksanakan bulan Juli, kemudian ada pemberitahuan diundur, dan saat pemberitahuan diundur tuh belum jelas lagi kapan fixnya. Jadi ketika tiba-tiba diumumkan pada bulan September, jadi kayak kelabakan. Jadi persiapannya sendiri itu kurang. Apalagi sekarang kemarin bersama dengan Sakernas, sekarang Susenas. Kemudian yang kedua dari prosesnya. Nah, dari prosesnya itu sendiri sama seperti yang kelompok sebelumnya, yaitu kurangnya sosialisasi. Nah, kurangnya sosialisasi ini antara lain karena sulitnya akses. Di Papua sendiri medannya sangat sulit dan sehingga membutuhkan biaya yang besar dan tenaga yang banyak. Sedangkan kita tahu saat COVID ini biaya SP ini dipotong sangat banyak ya. Jadi dari masing-masing kabupaten pun sebenarnya kekurangan biaya untuk mengencarkan sosialisasi. Kemudian dari segi environment atau lingkungannya itu sendiri, itu sekarang telah beredar banyak hate speech atau terorisme yang salah satunya itu dari provokasi dari beberapa oknum. Nah, di sini juga provokasinya itu dari hoax juga. Namun dari hoax juga yang melahirkan ini tadi ya, hate speech dan terorisme. Nah, kenapa disebutkan ada terorisme? Ini ada beberapa petugas sensus di wilayah kami yang melaporkan bahwa mereka itu baru datang saja itu sudah dibawakan parang begitu. Jadi ada penduduk yang bukan hanya menolak dari kata-kata, namun juga dia mengancam akan pakai golok, pakai parang itu untuk melukai si petugas sensusnya itu sendiri. Nah, kalau dari penduduknya itu ya masih berkaitan dengan lingkungan, adanya ketakutan masyarakat seperti yang disebutkan tadi ya dari kelompok 1 yang berkaitan dengan otsus. Nah, dari sini tuh masyarakat kurang percaya begitu dengan pemerintah, walaupun sudah disebutkan tapi masih banyak pihak-pihak yang masih belum percaya. Nah, untuk solusinya sendiri sama seperti yang kelompok sebelumnya, yaitu adanya sosialisasi. Namun dikarenakan di wilayah Papua, terutama di wilayah pegunungan, itu karena sulit sekali media sosial ya, sulit jaringan dan lain-lain. Nah, itu dari salah satu contoh nyata dari kantor kami itu kami membuat tim khusus gitu. Jadi kayak tim apa kemarin namanya? Pokoknya ada tim yang mereka tuh datang ke wilayah-wilayah yang bermasalah, terus duduk bersama dengan aparat-aparat pemerintah yang di sana, kemudian dengan warganya. Nah, dari situ mereka berdiskusi, menjelaskan secara langsung begitu dan menanyakan apa-apa saja kendalanya gitu. Jadi sosialisasinya cenderung lebih ke offline ya, jadi langsung datang ke wilayah-wilayah yang bersangkutan. Baik, itu saja dari kelompok kami. Ini yang terkait dengan materi tadi ya, ada hoax, hate speech dan terorisme. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah. Apabila ada pertanyaan, kami silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 3 ya sudah presentasi. Jadi mengangkat isunya masih hampir ya mirip-mirip kelompok yang 5 tadi ya, terkait dengan pelaksanaan sensus penduduk 2020 di wilayah Papua ya. Oke. Silakan kelompok 4 memberikan respon, silakan memberikan saran ataupun pertanyaan-pertanyaan ke kelompok 3. Ya, silakan kelompok 4. Mana kelompok 4 nih? Halo kelompok 4. Mana kelompok 4 nih? Hadir, Pak. Ya, silakan. Silakan Ricardo. Sebentar, Pak. Saya kelompok 4 atau bukan ya? Ya, silakan, Kak. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya lupa saya kelompok berapa. Minta maaf, Pak. Nah, ini saya mau bertanya
untuk kelompoknya Anta, setuju dulu ya, setuju karena aku memang halangan bagi yang di daerah gunung ya, PPS yang di daerah Gunung Papua. Nah, pertanyaan saya itu, apakah strategi untuk apa sih namanya, menyelesaikan masalah komunikasi di apa sih yang di Brawijaya itu benar-benar menyelesaikan masalah. Ya, silakan kelompok 3 langsung direspon strateginya bagaimana tuh. Halo kelompok 3. Kelompok Ya, 3. jadi kan tadi, iya Bapak, jadi tadi sudah disebutkan salah satunya dengan sosialisasi offline. Jadi ada tim khusus yang datang langsung ke tempat perkara yang dinilai bermasalah, kemudian duduk bersama dengan beberapa warga dan juga pemangku adatnya. Jadi mereka mensosialisasikan secara langsung. Nah, pertanyaannya tadi apakah berhasil atau tidak, ya toh? Nah, sementara ini masih berhasil karena sebelumnya yang petugasnya tadinya sudah tidak berani lagi ke sana. Akhirnya setelah dilakukan tatap muka, petugasnya dibujuk lagi untuk kembali. Setelah kembali sudah sejauh ini belum ada belum ada teror lagi begitu. Tapi kalau untuk kedepannya masih belum tahu. Oke, Pak Rinaldo, Pak Richardo, oke? Ya, nanti kalau Oke enggak. Pak, terima kasih. Ya, silakan dari kelompok 4 masih ada lagi pertanyaan ke kelompok 3. Kalau enggak ada, silakan dari kelompok lain, ya. Silakan dari kelompok selain kelompok 4 kalau ada pertanyaan ke kelompok 3. Silakan ada. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Alvin. Alvin, ya. Apakah kejadian-kejadian seperti itu terjadi di survei-survei BPS yang lain? Kalau iya, apakah caranya juga sama seperti itu dan bagaimana? Terima kasih. Ya, silakan kelompok 3 merespon pertanyaan Alvin. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, Agnes. Untuk survei-survei BPS lainnya itu belum pernah ada penolakan yang seperti sensus ini. Kan kebetulan di sensus 2020 ini berkaitan dengan yang isu-isu otsus itu, makanya mereka melakukan penolakan. Nah, survei-survei BPS lainnya itu belum pernah dilakukan penolakan. Gimana, Alvin? Udah, Pak, cukup. Terima kasih. Ya, oke. Nanti kalau mau menambah lagi boleh bilateral ya. Oke, sekali lagi cukup ya kelompok 3. Terima kasih kelompok 3 dan kelompok 4. Kita berikan applause. Ya, selanjutnya kelompok 3 silahkan menunjuk kelompok berikutnya. Kelompok berapa? Kelompok berapa yang ditunjuk kelompok 3? Kelompok 1, Pak. Ya, oke. Kelompok 1 siap-siap. Nanti yang nanya kelompok 2 ya. Ya, silakan kelompok 1 dipersiapkan.
Tes. Bisa terdengar kan? Ya, sudah kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memaparkan hasil diskusi dari kelompok 1 mengenai analisis isu kontemporer yang barusan kami diskusikan. Berikut adalah anggota kelompok 1, terdiri dari Armiawan, Elizabeth, Amalia, Hilya, Rifki, dan Freddy. Lalu isu apa yang kami angkat? Isu yang kami angkat adalah mengenai pelaksanaan sensus penduduk September 2020 yang tidak optimal. Mengapa demikian? Mengapa sensus penduduk 2020 ini tidak optimal? Mari kita kupas pada diagram fishbone berikut ini. Permasalahan utama adalah pelaksanaan sensus penduduk yang tidak optimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya faktor man, machine, method, dan material. Dari segi man, yaitu tadi terjadi penolakan petugas terkait isu Otsus 2 yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Saudara Januar. Lalu terjadi penduduk yang nomaden sehingga mereka ingin menunda SP. Di sini terjadi karena ada penduduk di suatu daerah yang mengungsi ke daerah lain, sehingga pimpinan daerah itu menolak untuk SP karena terkait dengan penduduknya yang pindah, maksudnya mengungsi di daerah lain. Lalu masalah yang kedua terdapat pada metode itu tersendiri, yang mana dapat salah satu contohnya adalah menyusahkan petugas karena tidak praktis. Yang tadinya tinggal mencacah saja, ketika turun lapangan petugas itu harus melihat DP dulu, memeriksa penduduknya dulu ada atau tidak, lalu membawa peta dan lain sebagainya sehingga merepotkan petugas. Nah, yang kedua adalah batas peta dan nama wilayah yang keliru. Di sini di beberapa daerah terdapat kasus di mana pada pemetaan tahun 2019 yang lalu, Ketua SLS-nya itu sudah setuju bahwa batasnya itu demikian gitu. Namun ketika pendataan sensus penduduk tahun ini, batasnya itu malah diperdebatkan oleh Ketua SLS tersebut. Padahal mereka sendiri yang menandatangani batas peta tersebut di tahun sebelumnya pada saat pemetaan. Nah, lalu masalah yang terdapat pada materialnya itu tersendiri. Material utama dari sensus penduduk adalah data Dukcapil. Sementara itu, di beberapa daerah atau mungkin di semua daerah, data Dukcapil itu tidak diupdate. Ada keluhan-keluhan dari PCL atau Koseka, yang mana ada penduduk di data Dukcapil itu, di daftar penduduk yang dibawa oleh petugas sensus itu, yang mana ada penduduk yang sudah meninggal 4 tahun yang lalu, namun sampai di data penduduk itu masih ada gitu. Jadi data penduduk itu tidak diupdate. Lalu perlengkapan pencetakan yang tidak memadai. Mungkin di beberapa BPS di daerah ada yang kekurangan toner, atau printernya rusak, atau kekurangan kertas untuk mencetak DP atau mencetak peta dan lain sebagainya. Lalu dari segi mesin, ini terkendala secara konektivitas, yang mana koneksi antara petugas sensus dan Koseka itu dibatasi dengan yang namanya handphone atau jaringan. Lalu ada juga petugas sensus yang handphonenya itu masih jadul begitu, masih bukan handphone Android, dan ini menjadi kendala ketika membuka DP dan karena tidak bisa membuka DP digital begitu. Lalu di beberapa daerah juga terdapat perlengkapan pencacahan yang cacat. Ketika sampai di daerah tersebut, perlengkapan seperti masker atau face shield yang begitu itu rusak begitu. Nah, lalu apa kaitannya isu mengenai sensus penduduk tersebut dengan isu strategis kontemporer, yang mana pada sensus penduduk itu terjadi hate speech dari kepala desa yang menghasut warga untuk menolak petugas SP karena masalah pribadi. Masalahnya ini tadi hasil diskusi kami adalah si kepala desa ini
tidak terpilih menjadi mitra sehingga menghasut petugas atau menghasut warganya untuk menolak petugas sensus. Nah, lalu isu yang kedua adalah terjadi hate speech lagi, yaitu pencemaran nama baik SP dan BPS. Ini terjadi di media sosial tentunya. Kita sering menemukan dari status-status atau apapun itu yang mana menjatuhkan nama baik BPS dan sensus penduduk ini. Lalu yang ketiga adalah terjadinya hoax, di mana pada sensus penduduk ini terdapat dugaan bahwa data penduduk akan disalahgunakan untuk mendukung paslon di pilkada setempat. Gitu. Mungkin presentasi dari kami cukup sekian, namun ini ada beberapa quote yang akan kami sampaikan dari Muhammad Hatta. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Maka dari itu kita harus jujur sebagai aparatur sipil negara. Cukup sekian dan terima kasih. Stay at home, stay kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keren kelompok 1 ya. Ya, silakan kelompok 2 untuk memberikan respon, memberikan feedback ke kelompok 1. Izin bertanya Pak, maaf. Siapa? Oh, Wilhelmo, silakan. Oke. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Tadi sudah sempat dijelaskan bahwa salah satu masalah menjadi potensi terjadinya isu yang kalian jelaskan tadi itu adalah penduduk yang nomaden ya. Pertanyaan saya, untuk solusi menghadapi masalah tersebut apakah sama dengan kelompok yang sudah dijelaskan tadi, yang kelompok Amrita yang diajak duduk bersama dengan aparat desa, atau ada solusi lain yang kalian tawarkan untuk permasalahan tersebut agar penduduk itu bisa tetap didata begitu. Terima kasih, selamat sore. Ya, silakan direspon kelompok 1. Izin menjawab Pak. Ya. Elizabeth Wakei. Oke. Ini kebetulan itu terjadi di daerah saya. Jadi topik kenapa penduduk desanya nomaden, karena kan kami pegang 5 kabupaten. Jadi salah satunya itu Kabupaten Duga yang kebetulan ada konflik kemarin-kemarin. Jadi penduduknya itu migrasi semua. Jadi pindahnya ke Jayawijaya. Nah, itu solusinya yang kakak untuk Koseka mereka ambil, yaitu yang pertama itu mereka duduk bicara lagi baik-baik sih dengan pemimpin daerah di situ, kepala kampung, menjelaskan secara lebih rinci lagi tujuannya begini, terus mau mengetahui jumlah penduduk, terus jumlah usia yang sekolah berapa, kayak begitu. Jadi untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Nah, akhirnya pemimpin yang desa, kepala kampung itu mereka setuju. Jadi tidak jadi undur SP-nya, tapi dilaksanakannya sekarang. Jadi tidak tunda. Jadi mereka menerima penjelasan yang kita jelaskan. Itu saja sih dari saya. Jadi duduk bicara baik-baik dengan pemimpin daerah di situ. Terima kasih. Ya, makasih. Satu lagi dari kelompok penanya, dari kelompok 2, silahkan, masih ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Siapa? Oh, Alvin. Ya, silahkan. Tadi kan udah dijelasin yang masalah tentang penduduk nomaden itu gimana cara mengatasinya. Nah, saya mau menanyakan bagaimana agar tidak terjadi hal-hal yang sedemikian rupa di sensus penduduk yang akan datang. Terima kasih. Ya, silakan direspon. Silakan kelompok 1. Mana kelompok 1 nggak merespon? Izin merespon Pak, cuman ini lewat HP tapi tadi laptopnya mati. Ya, oke. Mohon maaf sebelumnya. Oke, tadi pertanyaan dari saudari Alvin yang tentang penduduk nomaden ya. Mungkin secara teori kita hanya tinggal meyakinkan saja ya. Karena kalau saya pribadi juga belum tahu solusi jelasnya, cuman untuk
agar mereka bisa disensus itu sebisa mungkin kita tuh meyakinkan karena itu yang saat ini kita bisa begitu, meyakinkan agar bisa disensus begitu. Terutama meyakinkan pimpinan daerahnya begitu. Karena kalau misalkan di daerah itu orang itu akan lebih respect terhadap pimpinan daerahnya ketimbang kita sebagai orang asing begitu kan. Mungkin itu saja. Mohon maaf, yang saya tanyakan itu bagaimana biar masalah itu tuh tidak terjadi lagi. Kalau itu kan berarti masalahnya udah terjadi, terus kita menyelesaikan. Nah, saya menanyakan agar permasalahan-permasalahan seperti itu tuh tidak terulang lagi begitu. Oke, siap. Oh ya, mungkin dari jawaban saya pribadi itu, yang pertama adalah kita tuh harus meningkatkan koordinasi. Contohnya sendiri dari, mungkin terlalu luas ya, cuman memang karena ketidakbagusan koordinasi itu akan terjadi banyak masalah gitu. Seperti yang tadi itu DP daftar penduduk yang tidak update begitu kan, karena itu kan terjadi karena koordinasi yang tidak baik antara masyarakat dengan pemerintahannya, sehingga orang yang sudah meninggal itu tidak dilaporkan begitu, jadi data penduduknya itu tidak update. Mungkin untuk masalah-masalah lainnya juga, kalau saya pribadi lebih meningkatkan ke dalam koordinasi begitu kan, karena kita kan sebagai ASN itu atau sebagai manusia itu kan kita tidak bisa kita sendiri yang mengerjakan, kita harus bersama-sama gitu kan. Jadi kita harus meningkatkan koordinasi. Mungkin dari teman-teman yang lain boleh menambahkan. Ada yang mau menambahkan kelompok 1? Mau menambahkan Pak. Oh ya, ya silakan. Ya mungkin penduduk nomaden itu kan masalahnya karena mereka itu tidak, selain juga karena mereka itu berbeda-beda, juga karena mereka itu tidak masuk ke kondef kita Pak. Jadi mungkin kedepannya itu ada kondef yang bisa merangkul mereka gitu. Jadi misalnya khusus untuk penduduk nomaden, mereka bisa disensus walaupun tinggal kurang dari setahun gitu Pak, kurang dari 6 bulan gitu. Itu sih Pak mungkin dari sisi kondefnya. Oke, baik ya penjelasan dari kelompok. Mungkin Mbak Alvin mudah-mudahan ini ya, nanti kalau nggak jelas bisa nanya bilateral aja. Satu lagi dari selain kelompok 2, ada pertanyaan? Atau ada saran? Cukup? Baik, kalau cukup kita kasih aplaus buat kelompok 1 yang presentasi dan kelompok 2 yang sudah memberikan respon. Baik, kita lanjutkan. Tadi kelompok 1 ya. Silahkan kelompok 1, siapa yang ditugaskan berikutnya? Kelompok berapa? Kelompok 1, mau diserahkan ke kelompok berapa? Kelompok yang belum yang 2 Pak. 2, oke. Kelompok 2 silahkan presentasi. Nanti yang bertanya kelompok 5 ya. Ya, silakan kelompok 2 presentasi. Ya, baik Pak, kesempatannya. Sebelumnya boleh minta tolong untuk Alvin share screen. Oke, terima kasih. Ya, kami dari kelompok 2 sebelumnya perkenalkan dulu. Anggota kami adalah yang pertama Alvin Dian Amalia, lalu ada Ayu Irianti, Billy Gray, Jody, lalu saya sendiri Pradipta, dan Wilhelmus Anton. Next. Nah, isu yang kita angkat ini ya kebetulan hampir sama dengan punya teman-teman juga, tapi kita lebih terfokus pada
sensus penduduk online, bukan yang sensus penduduk di September ini. Jadi isu yang kita angkat adalah sensus penduduk online yang tidak sesuai dengan SOP. Yuk lanjut. Ya, dari diagram Fishbone terlihat yang pertama di sini ada beberapa faktor-faktor gitu. Yang pertama itu dari segi manusianya, sumber daya manusianya, lalu ada dari segi metode, infrastruktur dan alat, dan anggaran. Lalu untuk penjelasannya akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Hal ini yang menyebabkan menjadi sensus penduduk online berjalan tidak sesuai SOP. Next. Yang pertama adalah dari sisi sumber daya. Itu ada dari sisi petugas, yaitu masih kurangnya sosialisasi mengenai penyelenggaraan sensus online. Sosialisasi ini terkait dengan tahap-tahapan pengisian, rincian pertanyaan yang akan ditanyakan dalam SP online, dokumen-dokumen yang perlu disiapkan dalam pengisian SP online. Jadi di sini itu kita sebagai pegawai itu kurang untuk mensosialisasikan sensus penduduk online ini. Jadi mungkin yang kita sosialisasikan hanya kencang pada ayo kita isi sensus penduduk online. Cuman kita kurang menjelaskan tahap-tahapan yang ada di dalam sensus penduduk online itu. Jadi orang mungkin kurang paham dengan cara pengisiannya, lalu mereka juga kurang paham dengan isi-isi pertanyaan di dalamnya, seperti itu. Lalu dari sisi penduduknya, terkhusus di daerah saya di Papua gitu, masih banyak yang belum melek dengan teknologi. Lalu dengan kurangnya pendekatan sosialisasi SPO tadi, semakin memperbesar pengisian SPO yang tidak sesuai SOP. Jadi modelnya itu petugas yang membantu mengisikan, seperti itu. Next. Lalu yang kedua adalah infrastruktur dan alat. Dari segi infrastruktur dan alat, sebagai contoh di wilayah saya itu terdapat beberapa wilayah yang belum masih susah untuk sinyal internet. Jadi di sana itu belum merata untuk sinyal jaringan internet. Lalu dengan adanya jaringan internet yang susah ini, kita juga sulit untuk melakukan sosialisasi melalui media-media sosial seperti itu. Lalu masyarakatnya juga mereka kurang masih banyak yang belum punya akses untuk ke jaringan internet. Sebagai contoh, banyak masyarakat yang masih belum punya HP Android. Lalu jaringan-jaringan internet yang terbatas hanya ada spot-spot wifi tertentu saja, seperti itu. Lalu tidak semua masyarakat itu mereka paham dengan untuk mengoperasikan gadget-gadget atau Android seperti itu. Lanjut. Lalu dari segi metode, yang pertama sosialisasi online yang kurang gencar. Ya karena adanya kendala-kendala yang di awal tadi, itu menghambat kita untuk melakukan sosialisasi yang lebih gencar di wilayah kita. Lalu ada gengsi antar kabupaten. Jadi terkait nilai pencapaian SP online, sehingga pegawai mendatangi dinas-dinas pemerintahan, keluarga, atau masyarakat yang dapat dijumpai untuk mengisikan data pribadi mereka. Jadi di sini maksudnya itu ada persaingan antar kabupaten untuk mencapai target yang sudah ditentukan itu, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak, seperti itu. Lanjut. Lalu dari segi anggaran, ya
Yang pertama itu keterbatasan anggaran untuk melakukan sosialisasi, sehingga sosialisasi ini hanya bisa dilakukan di wilayah-wilayah yang terjangkau dan mudah aksesnya. Seperti di wilayah saya sendiri itu hanya di ibu kota distrik saja, karena kita tidak punya akses ke distrik-distrik lain untuk melakukan sosialisasi secara langsung. Hanya bisa kita lakukan sosialisasi secara online, dan itu kurang efektif karena penjelasannya kurang jelas dan kurang sampai ke masyarakat. Lanjut. Ya, selanjutnya keterkaitan dengan isu-isu strategis kontemporer, yaitu hate speech. Di sini dengan tadi yang saya jelaskan, dengan adanya target dari setiap wilayah itu menimbulkan kecemburuan sosial di antara unit kerja. Sebagai contoh, di wilayah A dengan di wilayah B memiliki tingkat kesulitan yang sama, namun di wilayah A mereka diberi target SPO yang lebih tinggi daripada wilayah B. Nah, di sini bisa menimbulkan kecemburuan karena menurut mereka wilayah mereka memiliki kesulitan yang sama, tapi memiliki porsi SPO yang berbeda. Jadi usaha yang harus dilakukan untuk memenuhi target pun berbeda. Jadi hate speech di sini lebih mengarah ke mungkin ke internal ya, internal antar satker saja, dan itu lebih ke hanya saling menyindir atau tidak sampai yang ujaran-ujaran kebencian yang terlalu ekstrim gitu, hanya saling menyindir atau ya seperti itu. Oke, Ian dari kelompok 2, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Siap. Sip. Oke. Baik, kalau tidak ada yang menambahkan, saya kembalikan lagi kepada Pak Sugi. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kelompok kedua ya, udah presentasi. Ya, silahkan kelompok 5 memberikan respon. Silahkan kelompok 5 memberikan komentar respon untuk kelompok 2. Iya Pak, izin bertanya Pak. Yang ada 2 pertanyaan Pak. Apa? Januar ya? Iya Pak. Ya, Januar silakan tanya ke kelompok 2. Mungkin pendapat saja, menurut kelompok kalian apakah sensus penduduk online pada saat ini itu sudah dirasa tepat atau belum? Dan apakah sudah sesuai dengan sasaran atau belum? Lalu yang kedua, menurut pengalaman saya waktu sosialisasi sensus penduduk online kemarin, waktu ke dinas-dinas atau ke distrik, mungkin hanya 1 atau 2 orang saja yang bisa mengisi sensus penduduk online dengan benar. Kan tadi kan yang diangkat itu masalah tentang SPO, tentang SOP sensus penduduk online. Nah, apabila kasusnya seperti itu, hanya 1 atau 2 orang saja yang bisa mengisi dengan benar, apakah kita tetap kekeh dengan pendapat kita bahwa sensus penduduk online harus diisi sendiri, ataukah mungkin sesuai dengan yang kemarin terjadi, yaitu hampir kebanyakan diisikan oleh pegawai BPS itu sendiri. Terima kasih. Ya, silahkan direspon. Ya, baik. Terima kasih Januar atas pertanyaannya. Jadi yang saya ingin mengulangi, jadi apakah pertanyaan itu tadi sudah tepat atau belum gitu untuk penerapan SP online ini, lalu sudah sesuai sasaran atau belum gitu ya? Iya, tadi yang pertama itu apakah sudah dirasa tepat untuk pemerintah melakukan sensus penduduk online pada saat ini atau belum? Oke, kalau menurut saya untuk di wilayah Papua sendiri dan Papua Barat mungkin masih belum tepat untuk penerapan
SPO online ini. Karena untuk kenyataannya seperti yang dijelaskan Januar tadi, pengalaman saya juga waktu ke dinas-dinas, tidak banyak orang yang sudah bisa mengisi secara mandiri. Kebanyakan dari mereka masih kita bimbing satu-satu. Jadi menurut saya jika sensus online ini diterapkan di wilayah lain seperti di Jawa yang infrastruktur sudah mudah, akan berjalan dengan baik. Namun untuk di Papua sendiri, hal ini masih sulit untuk diterapkan karena dengan pemahaman masyarakat yang masih kurang serta infrastruktur yang masih kurang mendukung. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Iya, sudah menjawab. Oke, udah Januar ya. Masih ada kelompok 5 yang bertanya ke kelompok 2? Ya, Pak, Pak, izin menambahkan pertanyaan yang Januar. Kamu di mana, Vin? Kamu di kelompok penyaji ya? Mau Ya Pak, nambahkan? penyaji. Oh ya, Menambahkan. silakan. Mungkin untuk kedepannya ya, sensus penduduk online di tiap kabupaten itu targetnya itu tidak disamaratakan. Di tiap provinsi itu targetnya tidak disamaratakan. Jadi provinsi-provinsi yang infrastrukturnya sudah bagus mungkin bisa ditinggikan targetnya, dan provinsi-provinsi yang infrastrukturnya masih belum memadai itu diperkecil gitu targetnya. Kan nggak semua Indonesia itu infrastrukturnya sudah bagus. Jadi nggak disamaratakan targetnya 20% SPO begitu. Terima kasih. Ya, oke. Tadi tambahan penjelasan ya dari kelompok penyaji. Silakan kelompok 5, masih ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, bertanya. Oh masih ada siapa? Oh Mas Habib. Ya silakan. Iya. Tadi kan permasalahannya itu yang diutarakan sama kelompok sebelumnya itu tadi SPO yang tidak sesuai dengan SOP. Nah, kalau misalkan nih SPO akan diulangi lagi, apakah menurut kelompok tadi kelompok 4 ya? Apakah kelompok 4 ini menurut kelompok 4 apakah lebih baik dilaksanakan sesuai SOP atau tetap seperti tidak menggunakan SOP? Seperti itu. Terima kasih. Silakan direspon. Baik, terima kasih Faiz atas pertanyaannya. Sebelumnya dari teman-teman kelompok 4 ada yang ingin menanggapi? Anton mungkin? Ya silakan. Iya, oke. Kalau menurut pendapat saya pribadi bahwa kita kerja di BPS dengan SOP yang sudah ditentukan ya. Jadi apapun yang kita kerjakan memang harus sesuai dengan SOP seperti itu. Kalau untuk permasalahan yang dihadapi mungkin Alvin sama Pradipta tadi bahwa targetnya tuh bisa diturunkan begitu supaya tidak terjadi kasus yang pelaksanaan SP online tidak sesuai dengan SOP. Itu. Jadi menurut saya pribadi dan mewakili kelompok harus berjalan sesuai dengan SOP yang ada. Terima kasih. Kalau ada teman-teman lain mau menambahkan nggak apa-apa, silahkan. Ada yang menambahkan? Cukup? Oke, masih ada kelompok lain yang ingin bertanya? Siapa? Cukup? Saya Pak, izin bertanya Pak. Oh ya silahkan. Tadi kan dijelaskan bahwa menurut kelompok penyaji bahwa SPO ini sebenarnya sekarang belum saatnya. Ini cuma pertanyaan aja, opini juga nggak apa. Menurut teman-teman kan SP kan kemungkinan 10 tahun yang akan datang. Apakah menurut teman-teman 10 tahun yang akan datang juga sudah menjadi waktu yang tepat atau masih menjadi waktu yang belum tepat untuk teman-teman penyaji? Mungkin itu saja sih Pak. Ya, silahkan dikomentari. Baik. Izin. Terima kasih. Ini pendapat pribadi ya. Siapa? Pradip ya? Pradipta ya? Oh ya, ya, silahkan. Ya, Pradipta.
ini pendapat pribadi ya. Mungkin kalau dari saya sendiri, SPO yang tahun ini adalah percobaan untuk kita melakukan perubahan. Jadi tidak mustahil untuk 10 tahun yang akan mendatang, di mana teknologi akan lebih berkembang dan infrastruktur pastinya akan lebih berkembang lagi. Tidak mustahil lagi kalau sensus penduduk ini bisa dilakukan secara online keseluruhan seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Alvin? Nambahin sedikit. Jadi menurut saya juga demikian, tergantung dengan infrastruktur di 10 tahun mendatang seperti apa. Tapi sebelum sensus penduduk online mungkin bisa diidentifikasi daerah-daerah mana saja yang internetnya lancar, daerah-daerah mana saja yang internetnya nggak bisa, daerah-daerah mana saja yang masyarakatnya sudah ada Android. Nah, di situ bisa ditekankan lagi gitu, SP online yang targetnya gede itu di mana, SP online yang targetnya nggak besar itu di mana. Gitu. Ya. Mungkin cukup ya. Ya, kelihatannya banyak yang menarik, tapi karena waktu kita cukupkan ya untuk presentasi kelompok 2 dan kelompok 5 sebagai penanya ya. Sekali lagi terima kasih dua kelompok yang sudah perform, kita kasih applause untuk keduanya. Ya, silakan kelompok 2. Siapa yang diminta untuk tampil berikutnya? Siapa kelompok 2 yang mau tampil? Yang belum kelompok berapa ya? 5-6. Oh iya. 6. 6 sama 4. Kelompok 6. Maaf Pak, kita dari kelompok 4 Pak. 2 bener. 2 kita. Kenapa? Kita kelompok 2 Adi. Tadi kelompok 2 kan bukan 4 kan? Kelompok 6 Pak, kelompok 6. Ya, kelompok 6 silahkan. Kelompok 6 presentasi, silahkan kelompok 3 memberikan respon. Baik Pak, izin share screen. Sudah masuk ya? Ya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 6. Sebelumnya ini nama-nama anggota dari kelompok 6 yaitu Pak Reza, saya sendiri Raditya Hafiz, Noviria, Sanen, Fadilah, Pamungkas, dan Wademsar. Iya, jadi dari hasil diskusi yang kami lakukan, kita dapatkan hot isunya itu yaitu perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat. Nah, bagaimana masalah ini bisa terjadi? Ini awal mulanya yaitu pada tanggal 8 Maret 2018, Donald Trump itu mengumumkan pengenaan tarif 25% pada impor baja dari sejumlah negara. Nah, salah satunya Cina. Lalu pada 22 Maret 2018 selanjutnya, Trump mulai menangguhkan tarif untuk beberapa negara, tetapi tidak untuk Cina. Nah, yang dibalas dengan Cina akhirnya merespon bahwa 128 produk Amerika Serikat yang akan dikenakan biaya masuk ke Cina sebesar 15-20%. Hal ini terus berlanjut, bisa dilihat pada tanggal 6 Juli ini 2018 Amerika Serikat mengenakan biaya 25% atas impor Cina. Lalu Cina pun membalas kemudian dengan mengenakan tarif dengan ukuran dan cakupan yang sama untuk Amerika Serikat. Nah, jadi awal mulanya itu karena ini, sehingga terus berlanjut hingga pada tanggal 15 Mei 2019 ini Trump mulai meningkatkan istilahnya tensi dari peperangan ini. Trump melarang perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk menggunakan peralatan telekomunikasi asing dari luar, ya asing. Yang utamanya itu sebenarnya ditujukan kepada Cina, yaitu Huawei yang sangat besar gitu.
penggunaannya pun di Amerika Serikat. Nah, bila dilihat dari secara fishbone diagram, akhirnya kita bisa dibagi menjadi 4 poin penting. Yang pertama itu kita ambil manpower. Manpower di sini adalah pelaku yang berperan dalam adanya permasalahan ini. Dijelaskan bahwa kemampuan pemerintah AS dan Amerika Serikat dan pemerintah Cina ini sangat berperan sangat berperan besar untuk adanya permasalahan ini. Karena pemerintah AS inilah, Amerika Serikat inilah yang memulai adanya kebijakan untuk menaikkan tarif impor. Nah, metodenya itu tadi kebijakan ekonomi yang saling merugikan kedua belah pihak. Jadi nggak cuma Amerika Serikat yang tadinya menaikkan impor untuk Cina, tapi begitupun Cina membalas Amerika Serikat seperti itu, yang akhirnya berujung ke tidak selesaian masalah perang dagang ini. Terus di sini kita ada mesin ini maksudnya dari yang tadi seperti yang tadi Huawei itu pemboikotan pemasaran beberapa produk-produk teknologi yang berasal dari Cina. Nah, yang menyebabkan akhirnya perusahaan Huawei itu yang berintegrasi pada Google di pemerintah di Amerika Serikat itu tidak bisa sinkron gitu. Yang keempat ini material, pembatasan kerjasama perdagangan. Nah, awal mulanya itu kan dari kenaikan impor baja. Nah, material bahan-bahan di sini tuh yang dikenakan pembatasan tercakup seperti aluminium, mobil, harddisk, suku cadang pesawat, produk tani, produk laut, mobil, motor, dan banyak yang dibatasi gitu agar Amerika Serikat dan Cina ini istilahnya tidak ada yang mau mengalah untuk hal impor ekspor. Nah, jadi dari keterkaitan isu tersebut kepada isu strategis kontemporer, kita dapat ambil bahwa itu merupakan sebuah proxy war. Ada sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran total. Nah, kita ambil dua peran penting dari pemeran penting dari permasalahan ini. Yang pertama Amerika Serikat dengan Cina, lalu yang keduanya itu pihak ketiga dalam adu kekuatan persaingan tersebut, dalam hal ini perusahaan teknologi. Karena itulah yang menjadi sumber yang merugikan perekonomian antar negara tersebut. Mungkin sedikit solusi yang kita bisa berikan untuk bukan dari kita sih sebenarnya, cuma solusi yang bisa seharusnya mengurangi atau menghilangkan perang dagang tersebut adalah meredakan ego kepentingan dari negara masing-masing. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada tambahan dari kelompok 6 mungkin boleh disampaikan. Ada tambahan kelompok 6? Atau langsung direspon oleh kelompok 3? Ya, bila tidak ada tambahan boleh kepada kelompok 3 untuk memberikan tanggapan atau pertanyaannya. Ya, silakan kelompok 3. Baik, izin bertanya. Menurut kelompok 6, apa yang mungkin terjadi apabila jangka panjang perang dagang tersebut terus berlangsung, dan apakah dampak kepada Indonesia? Opini saja, tidak apa-apa. Boleh izin menjawab langsung ya. Apa dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina ini jika terus berlanjut gitu ya, terutama pada Indonesia? Sebenarnya sudah mulai kelihatan dampaknya ini.
saya sempat baca beritanya itu tadi bersama kelompok juga diskusi bahwa nilai rupiah mulai melemah. Seperti itu. Mungkin jika ini terus berlanjut pun alur perekonomian dengan negara-negara lain pun akan terganggu. Seperti itu. Mungkin jika kelompok 6 ada yang ingin menambahkan. Izin menambahkan, Pak. Jadi mungkin dampaknya itu adalah perpindahan pasar ya. Jadi kan produk-produk dari Cina yang awalnya harusnya dijual ke Amerika itu kan dengan beberapa pemboikotan dan kenaikan bea cukai itu kan menjadikan istilahnya pasar di Amerika bagi Cina itu sedikit tertutup, sehingga produk-produk yang seharusnya dijual di Amerika itu jadi dipindahkan ke pasar-pasar lainnya. Mungkin contohnya dapat dijual ke Indonesia, sehingga nanti penjualan produk Cina di Indonesia itu akan meningkat, sehingga akan melemahkan istilahnya meningkatkan persaingan dengan produk-produk di Indonesia, dan itu mungkin dapat menjadikan produk-produk Indonesia itu kalah bersaing dengan produk-produk dari Cina yang bisa dibilang dengan notabene produk dari Cina itu memiliki harga-harga yang lebih murah, sehingga dapat merusak perekonomian Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Masih ada lagi kelompok 3 pertanyaan? Masih ada kelompok 3? Kalau nggak ada, silahkan kelompok lain, satu penanya. Masih ada? Masih? Cukup? Masih ada nggak kelompok lain? Cukup? Oke, karena sudah nggak ada yang bertanya, kita cukupkan, kita kasih applause untuk kelompok 6 dan kelompok 3. Ya, masih tinggal satu kelompok lagi ya. Kelompok berapa yang belum? 4 ya? Iya Pak, kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Kelompok 4, nanti kelompok 6 ya. Kelompok 4 presentasi kelompok 6 yang memberikan respon. Silakan kelompok 4. Baik, selamat sore semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai analisis isu kontemporer. Jadi kelompok 4 ini kami terdiri atas Conan, ada Bayu, ada Bergita, ada Devi, ada Kristo, sama saya sendiri. Nah, isu yang kami angkat itu adalah penyebaran hoax COVID-19 di Indonesia. Nah, jadi hoax COVID-19 di Indonesia ini ada banyak ya. Kemarin itu misalnya ada yang baru-baru ini aja, ada misalnya yang lampu di Rumah Sakit Wisma Atlet itu menyala semua, terus itu ada hoaxnya kalau itu berarti full tank gitu, semua isi rumah sakitnya, kamarnya full, jadi hati-hati gitu. Itu sebenarnya hoax seperti itu. Terus ada juga hoax bahwa Gubernur Anies mendapat piagam provinsi COVID-19 nomor 1 di dunia kayak gitu. Oke, next. Nah, untuk diagram fishbone-nya sendiri kami ada penyebab dan ada akibatnya. Akibatnya itu tadi penyebaran hoax COVID-19, di mana penyebabnya itu ada dari 4, yaitu lingkungan, orang, mesin, dan sistem. Dari lingkungan ada segi keterbatasan informasi, di mana ada lingkungan-lingkungan yang remote sehingga terbatas dalam hal informasi seperti itu. Lalu ada dari segi mesin, ada dari segi penyaringan informasi, media massa, dan internet. Di sini kita tahu bahwa media massa itu sangat besar. Begitu juga dengan internet sebagai salah satu perantaranya begitu. Jadi sangat besar sehingga tidak bisa terhalangi begitu, salah satu penyebab dari hoax COVID-19 ini. Selain itu juga dari segi mesin juga untuk penyaringan informasinya masih minim gitu, masih belum terlalu banyak seperti itu. Lalu dari segi orang, untuk kualitas SDM-nya, nah untuk hoax sendiri ini kan bisa, maksudnya dari diri sendiri juga bisa ditangkal seperti itu, kita tidak mudah percaya. Cuman kalau misalnya memang kualitas SDM-nya mungkin yang
masih kurang memadai, jadi hoax ini bisa tersebar dengan sangat cepat seperti itu. Terus ada juga dari segi orang, ada produsen hoax dan ekonomi, di mana tadi ekonomi ini maksudnya adalah seperti ada kaitannya dengan kualitas SDM tadi ya. Jadi kalau misalnya ekonominya mungkin menengah ke bawah, begitu mungkin sepengetahuan kita itu berbanding terbalik dengan kualitas SDM-nya seperti itu. Terus untuk produsen hoax ini maksudnya adalah orang-orang yang menyebarkan hoax itu sendiri. Jadi itu dari segi orang. Selanjutnya dari segi yang terakhir itu ada segi apa ini? Segi sistem. Jadi dari segi sistem ada kualitas pendidikan, peran pemerintah dan politik. Jadi kualitas pendidikan ini juga berkaitan dengan kualitas SDM tadi ya. Jadi kalau misalnya memang sistem pendidikannya juga kurang bagus di suatu daerah, jadi kualitas SDM-nya juga menjadi lebih rendah gitu daripada daerah lain yang mungkin kualitas pendidikannya lebih bagus. Seperti itu. Sehingga hoax ini jadi lebih gampang gitu tersebar gitu. Terus ada juga peran pemerintah di bagian sistem ini. Peran pemerintah ini maksudnya adalah peran pemerintah dalam menangkal hoax tersebut. Misalnya dari contohnya memberikan hukuman kepada yang menyebarkan hoax, atau mungkin membuat sistem untuk menyaring hoax tersebut. Nah, itu sebenarnya sudah ada. Cuman kalau untuk hukuman untuk yang menyebarkan hoax itu sepertinya masih kurang dipublikasikan, sehingga orang-orang masih dengan bebas gitu menyebarkan hoax tentang COVID-19 ini. Selanjutnya dari segi sistem ada juga politik. Politik ini maksudnya adalah dari segi misalnya ada suatu organisasi politik begitu yang ingin menjatuhkan organisasi politik yang lain seperti itu, maka disebarkanlah hoax mengenai si organisasi politik lawannya ini seperti itu. Seperti contohnya tadi yang Gubernur Anies itu mendapat piagam COVID nomor 1 di dunia seperti itu. Nah, begitu saja analisis dari kelompok 4. Demikian saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih ya kelompok 4 sudah mempresentasikan diskusi kelompok tentang COVID ya. Silakan kelompok 6 memberikan respon, pertanyaan atau saran. Silakan. Kelompok 6. Izin bertanya, Pak. Ya, Pak Fadilah, silakan. Fadilah absen 25. Ya, siap. Yang ingin saya tanyakan adalah pada bagian Fishbone tadi disebutkan bahwa lingkungan itu berpengaruh terhadap hoax itu dengan dan di bawahnya ada sub bagiannya bahwa informasi yang keterbatasan informasi. Lalu bagaimana dengan pendapat teman-teman buat istilahnya bukan ibu-ibu masyarakat ibu kota yang notabene kan informasinya juga sudah banyak tapi masih masih saja termakan oleh hoax gitu loh. Lalu pertanyaan yang kedua adalah solusi apa yang teman-teman berikan dari masalah-masalah tersebut? Kan karena tadi saya tidak melihat solusi dari presentasi teman-teman. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, silakan direspon kelompok 4. Oke, langsung saya jawab saja ya, Pak. Iya, ya. Kalau terkait keterbatasan informasi tadi, sebenarnya maksud kami itu untuk daerah-daerah yang remote gitu. Jadi kalau untuk daerah-daerah kota-kota besar mungkin lebih ke orang-orangnya, dari segi orangnya, mungkin dari kualitas SDM-nya atau mungkin dari produsen hoax-nya, di mana kalau di kota-kota besar itu produsen hoax itu memang jauh lebih banyak dibandingkan di daerah-daerah remote. Jadi sebenarnya maksud kami yang tadi di keterbatasan informasi itu di daerah remote saja. Terus untuk pertanyaan yang kedua tadi, apa tadi pertanyaannya? Sorry. Solusi. Solusi. Nah, untuk solusi dari kami, tadi sebenarnya udah dibicarakan, cuman belum dimasukkan. Untuk solusi ada yang misalnya dari segi sistem, mungkin dari pemerintah mungkin lebih menegaskan lagi hukuman dan mungkin lebih menggalakkan lagi ya hukuman untuk orang-orang penyebar hoax begitu, dan mungkin juga lebih dipublikasikan sehingga orang-orang juga menjadi lebih takut begitu untuk menyebarkan yang tidak-tidak. Seperti itu. Terus kalau untuk dari segi orangnya, dari segi manpowernya mungkin diadakan diadakan mungkin sosialisasi mungkin atau pembimbingan begitu tentang penyebaran hoax begitu. Kalau mungkin dari teman-teman kelompok 4 yang lain ada mau menambahkan? Saya mau menambahkan mungkin
dari pribadi kita masing-masing, jika kita tahu bahwa itu berita tersebut adalah hoax, maka kita bisa laporkan ke Kominfo. Terus solusi lain yaitu dengan kita sebagai pribadi juga meningkatkan critical thinking kita masing-masing. Yang berikutnya dan terakhir dari saya yaitu pemerintah perlu meningkatkan suatu sistem untuk saring informasi, di mana sistem itu kita bisa mengenal berita ini hoax atau tidak dan memblokirnya, seperti itu. Terima kasih. Ya, ada lagi kelompok 6. Ya. Silakan kelompok 6. Bahwa besar Pak dari kelompok 6. Ya, silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok, dari penyampaian kelompok menyampaikan bahwa pemerintah memiliki peran untuk menghentikan persebaran hoax. Namun saya ingin bertanya, bagaimana jika dan apabila pemerintah turut mengambil peran bukan hoax, tapi sebuah informasi yang belum bisa dipercaya seutuhnya. Sebagai contoh, untuk kasus COVID-19, baru-baru ini ada tersebar kalung anti-COVID yang dari Kementerian Pertanian. Itu bagaimana menurut kelompok? Apakah kita sebagai ASN ingin bagaimana aksi kita menanggapi langkah yang diambil oleh pihak Kementerian Pertanian itu? Terima kasih. Izin menjawab. Ya, silakan. Iya. Saya mau coba menjawab. Pertama kan kita harus berpikir dulu. Kalau seandainya kalung itu kena COVID, yang sudah bisa dijadikan dikasih hadiah Nobel, karena kan sudah bisa kalungnya itu bisa menangkal COVID. Jadi kita kan dari pemikiran critical thinking kita masing-masing. Nah, terus kalau seandainya pemerintah mengikuti, maksudnya mungkin bukan pemerintah sengaja, tapi entah tidak sengaja atau gimana, ya kita sebagai masyarakat kan bisa mengkritik pemerintah dengan cara-cara yang sopan. Mungkin seperti itu. Mungkin ada teman lain yang mau menambahkan. Silakan, masih ada. Kalau nggak ada, di luar kelompok 6 masih ada ingin bertanya? Satu saja. Ada di luar kelompok 6? Nggak ada? Baik. Kalau nggak ada, kita kasih applause untuk kelompok 4 dan kelompok 6. Mas Ketua, kita sampai jam berapa? Sampai jam 5 ya? Jam 5 kurang seperempat, Pak. Sampai jam? 5 kurang seperempat kalau di jadwal. Sampai jam 5? 5 kurang seperempat. Selesainya? Iya, Pak. Oke. Bukan jam 15 kan? Bukan jam 15 seperempat kan? Bukan, Pak. Oke. Itu WIT atau WIB maksud? Ayo. Sebentar. WIT atau WIB? Ayo, cek dulu. Biar deal. Izin menjawab jam 15.45 waktu Indonesia bagian Barat. Enggak, saya memastikan aja. Takutnya saya keasikan tahu-tahu udah pada maghrib belum. Benar nggak tuh Mas Ketua, kata Mas Konan? Benar, Pak, terpercaya, Pak, bukan hoax. Takutnya jam 5 waktu Indonesia Barat, di situ waktu Indonesia Timur jam 7 ya? Jam 6, Pak. Oh, jam 6 ya. Oke, baik. Ya, sekali lagi terima kasih ya untuk kelompok 1 sampai kelompok 6. Keren ya. Sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Jadi pertama saya apresiasi bahwa teman-teman yang sudah tergabung dalam kelompok dengan mudah ya mengkomunikasikan, mengkolaborasikan,
menyamakan persepsi yang ya gampang-gampang susah ya, karena kan semuanya punya cara pandang, punya daya talenta yang bervariasi ya, tapi dengan waktu yang terbatas, teman-teman sudah mampu membuat ya katakan kesimpulan dari diskusi kelompok sehingga setiap kelompok mampu tampil, mampu perform, membagikan ya berbagai dengan kelompok yang lain. Terus yang kedua, ya saya juga apresiasi dari teman-teman mampu mengidentifikasi, ya, mampu memilih. Tentu banyak ya tadi bicara tentang isu yang kontemporer, yang aktual, yang problematik, yang kehalayakan, yang layak, banyak sekali. Tapi teman-teman bisa menyaring ya isu apa sih ya kira-kira yang bisa menarik didiskusikan dan enak ya di-sharing kepada kelompok yang lain. Nah, yang ketiga tentunya ini juga nggak mudah karena kelompok ini kan rata-rata lebih dari sekitar 5-6 ya. Ya, nggak mudah untuk memilih siapa yang menjadi sukarelawan, siapa yang menjadi volunteer untuk menjadi penyaji ya, presenter. Jadi setidaknya ini di luar aspek mata pelatihan, hal-hal yang sifatnya bisa cepat, bisa tidak gaduh, bisa begitu mudah, ini sudah dipraktekkan. Jadi nanti ini adalah teman-teman belum masuk ke mapel-mapel yang lain, tapi sebagian nilai-nilainya sudah dipraktekkan. Oke, tadi saya lihat dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 seputar sensus penduduk ya, pelaksanaan sensus penduduk 2020 bulan September ya. Jadi tadi isu yang diangkat ya masih ada permasalahan ya, belum optimalnya pelaksanaan di lapangan. Ya, ini sudah fokus ya, artinya teman-teman dengan fishbone ya, dengan tulang sirip ikan sudah mampu mengidentifikasi problemnya ya, di kepalanya sudah ada ya. Jadi ini nanti juga bisa menjadi prototipe ya untuk warming up, untuk ya pemanasan teman-teman nanti kira-kira apa sih yang muncul di kepala ikan ketika teman-teman ingin melihat problematika yang ada di unit kerja, sehingga dari problem itu teman-teman temukan kira-kira apa ya akar permasalahannya. Ya, tadi menjadi menarik karena memang ada beberapa hal yang sudah kita bahas, misalnya adanya SP 2020 di bulan September di wilayah Papua, banyak yang mengkaitkan ya, walaupun itu tidak benar, hoax, itu terkait misalnya Otsus ya. Otsus apa sih Otsus? Otonomi khusus, Pak. Otonomi khusus, Pak. Ya, otonomi khusus. Ya, belum lagi ada aparat desa yang marah ya, nggak senang karena tidak dilibatkan di dalam petugas. Jadi dengan adanya berbagai hal yang tidak benar dijadikan sebagai sasaran untuk bagaimana sensus penduduk ini ya mereka inginnya gagal. Ya. Kemudian juga tidak optimalnya ini tadi dari sisi proses ya, misalnya sosialisasinya nggak tuntas, kemudian beberapa hal yang terkait dengan kesiapan juga masih terbatas. Nah, tentunya dari tidak hanya terkait dengan respon negatif dari sebagian masyarakat, aparat desa, juga tadi ya adanya pandemi ya yang ya tadi benar tidak boleh menyalahkan pandemi, tapi mungkin mitigasinya tidak optimal ya, sehingga hal-hal yang di luar skenario ya, di luar perencanaan muncul, sehingga itu menjadi salah satu pelaksanaan SP 2020 bulan September di beberapa kabupaten Papua khususnya masih terlihat ada kendala. Nah, kemudian tadi jadi kelompok 1, 2, 3 relatif mengambil isunya hampir sama ya, SP 2020 di pelaksanaan bulan September.
Nah, kemudian tadi kelompok 4 terkait dengan masalah online ya, SP online. Jadi ada kekhawatiran gitu karena memang sifatnya self enumeration ya, mencatat sendiri, beberapa masih tidak lancar ya, ada yang kesulitan dan dalam prakteknya memang tidak cepat. Nah, ini juga bagian dari yang perlu dievaluasi sehingga meskipun menggunakan teknologi tetapi masih ada problem yang prinsip, sehingga harapannya itu bisa memperbaiki proses pengumpulan data meskipun sudah online tapi terus harus dikawal, dievaluasi. Ya, kemudian kelompok 5 tadi mengenai hubungan Amerika Cina ya. Ya, jadi itu contoh salah satu bagaimana proxy war ya. Jadi perang tetapi kadang-kadang tidak langsung ya, tidak layaknya perang dari zaman dulu ya, tetapi menggunakan satu ya mungkin negara boneka atau menggunakan perusahaan ya, sehingga sebenarnya secara tidak langsung itu merepresentasikan bahwa terjadi peperangan dari sisi mungkin pola dagang, peperangan dalam hal politik gitu ya, sehingga itu menjadi sesuatu yang bisa mengganggu stabilitas suatu negara. Jadi misalnya di kita meskipun tidak langsung menghadapi serangan-serangan itu, tetapi mungkin bicara tentang dampak ekonomi, dampak impor, ekspor dan sebagainya bisa terganggu. Nah, itu yang secara tidak langsung perang antar dua negara tidak hadir, tapi yang digunakan adalah simbol-simbol yang lain, misalnya tadi perusahaan, bisa negara yang kecil yang dijadikan sebagai ajang untuk perebutan kepentingan. Ya, itu kelompok 5 ya. Kemudian yang kelompok 6 ya mengenai hoax COVID ya. Jadi memang benar terkadang sebagian masyarakat kita cukup mudah ya men-share ya. Kadang-kadang belum divalidasi istilahnya ya, belum dipastikan tiba-tiba sudah main share saja. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah bahwa ini semua perlu disikapi dengan bijak ya, dengan adanya isu-isu yang tadi terkait dengan masalah korupsi, masalah narkotika dan sebagainya, termasuk juga isu-isu yang konkret menghadapi pekerjaan BPS. Tentu bagaimana teman-teman bisa bijak ya, bagaimana sumber daya insan yang ada, kecerdasan teman-teman, kemudian emosional teman-teman, kesabaran, kemudian daya sosial yang baik itu perlu dijadikan sebagai unsur penting, sehingga nanti harapannya dengan problem yang ada teman-teman bisa menyikapinya dengan cara yang cerdas, bisa berpikir kreatif, tapi akan menghasilkan satu solusi-solusi baru. Baik ya, barangkali di akhir penyampaian materi pelatihan ini saya ingin menggarisbawahi bahwa apa yang sudah kita pelajari pagi hingga sore ini intinya sebagai cara ya, bagaimana teman-teman menemukan isu aktual yang ada di unit kerja teman-teman. Jadi seperti tadi caranya ya, jadi nanti tinggal teman-teman mengidentifikasi, bertanya dengan katakan mentor, kira-kira problem apa ya yang ada di seksi yang ada di kabupaten. Nah, itu nanti akan menjadi kelanjutan tentang rencana aktualisasi. Nah, nanti teman-teman setelah akhir dari pelatihan ini kan membuat apa namanya? Learning apa? Membuat apa? Learning journal. Learning journal. Ya. Jadi saran saya dari pembelajaran Aliscom ini ya, analisis isu kontemporer, nanti difokuskan kira-kira apa yang akan digarap pada saat teman-teman membuat rancangan aktualisasi. Jadi teman-teman sudah bisa melakukan katakan Aliscom ini, teman-teman mampu mengidentifikasi isu terkait dengan tadi tapisan isu ya, APKL ya,
aktual, problematik, kehalayakan, layak. Nah, caranya tadi problem-problem yang muncul itu apa yang menyebabkan tadi menggunakan fishbone. Nah, harapannya sekarang sudah punya gambaran apa yang mau ditulis dan ide kreatif apa yang mau ditawarkan oleh teman-teman. Baik, teman-teman, karena sudah jam ya 16 kurang 15 menit. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan ataupun masukan, saran? Cukup? Cukup, Pak. Baik, ya, terima kasih. Mudah-mudahan selama pembelajaran dari pagi hingga sore hari ini, teman-teman bisa menikmati pembelajaran kita, kemudian bisa memahami, mengerti, dan mudah-mudahan nanti dengan mudah mengimplementasikan pada saat terutama teman-teman mencari isu aktual yang akan dijadikan sebagai starting awal untuk menyusun rancangan aktualisasi. Mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan selalu bahagia, dan tetap semangat, antusias melanjutkan materi pelatihan berikutnya. Dari saya, sekian. Barangkali ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Ini ada doa nggak? Ada laporan? Ada, Pak. Oh ya, laporan dulu deh. Ya, silakan laporan. Siap, gerak. Lapor. Pelajaran pada pagi hari ini telah dilaksanakan. Laporan selesai. Laporan saya terima. Silahkan istirahat. Nah, silahkan untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas yang lain. Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan proses belajar mengajar pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semua ya teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Sugi. Ya, sama-sama. If